Hari ini hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dalam tiada segenggam pun dalam kepalan seorang kru ba'ajan untuk menceritakan kembali atau mengambil pelajaran dari beberapa hal yang kiranya dapat untuk dijadikan sebagai batu loncatan untuk mengembangkan diri agar semakin lebih baik setiap minggunya dari apa yang kru ba'ajan itu ajarkan atau seputar pandangan dalam Buddha Sasana ini. Umumnya dalam kehidupan di masa kini, kita seringkali menemukan di mana betapa lemahnya daya juang yang dimiliki oleh kebanyakan orang. Terkadang ketika kita berpikir sebenarnya perjuangan yang kerap kali berujung pada satu pencapaian itu merupakan perjuangan yang tak kenal lelah dan juga perjuangan yang penuh dengan rintangan serta berbagai tantangan. Namun tidak jarang juga yang beranggapan bahwa satu pencapaian itu haruslah diperoleh dengan jalan yang mudah bagi diri sendiri, atau dalam bahasa umumnya dilancarkan jika itu untuk diri sendiri. Ya, terlepas dari bagaimanapun pandangan masing-masing, di sini tentunya kita kelas yang harus mencoba untuk memikirkannya dan menelaah bahwa sebenarnya jalan seperti apa yang akan mengarahkan pada perkembangan bagi diri sendiri, karena bagaimanapun diri sendirilah yang mengetahui seperti apa kemampuan dari diri sendiri dan sejauh mana diri sendiri dapat untuk melangsungkan perjalanan hingga sampai ke titik-titik tertentu. Jadi kita perlu ingat bahwa suatu bentuk kesantaian atau kenyamanan yang mana seringkali atau bahkan hampir semua orang menginginkannya, karena begitu mungkin dipertanyakan apakah yang kiranya dianggap satu pencapaian di dalam hidup itu adalah hidup yang nyaman, hidup di dalam comfort zone, itulah katakan demikian. Tapi sesungguhnya kenyamanan sama sekali tidak mengajarkan kita apapun dan sama sekali tidak memberikan perkembangan serta kemajuan dalam diri seseorang dalam bentuk apapun. Kita perlu lihat dari banyak contoh yang telah dilalui oleh orang-orang hebat di dunia ini, orang-orang yang telah merealisasi Dhamma khususnya. Kehidupan beliau bukanlah kehidupan yang dilalui dengan terus-menerus berada di dalam kenyamanan. Kita lihat dari Sang Guru Agung kita, bagaimana beliau berjuang untuk menemukan Dhamma
sejati di dalam hidup ini, untuk menemukan kebenaran, hanya demi mengetahui Arya saja 4 kebenaran mulia, yaitu duka, sebab dari duka, akhir dari duka, dan jalan untuk melenyapkan duka. Itu dengan segenap perjuangan, yang bahkan sampai harus mempertaruhkan nyawa untuk dapat memperolehnya. Dan setelah itu pun dalam membabarkan dhamma yang ditemukan juga bukanlah dengan hidup di dalam kenyamanan. Kita bisa lihat dari keseharian dari seorang Sammasambuddha. Tentunya itu bukanlah rutinitas yang dapat dilakukan oleh orang biasa pada umumnya. Belum lagi dengan para Arya Sawaka, baik di zaman Sang Buddha maupun di zaman saat ini, para Kruba Ajan sekalipun. Makanya ketika beliau mungkin mengatakan bahwa satu kata, jikalau ingin melihat seorang biku, maka lihatlah dari rutinitas kesehariannya. Ini dalam sekali. Terkadang mungkin kita akan melihat dari seberapa jauh pengetahuannya tentang Dhamma, seberapa dalam mempelajari Dhamma, mengenai isi Dhamma yang ada di dalam kepalanya. Namun para Kruba Ajan, khususnya dari jalur garis tradisi Patipada Lumpuman Puridato, beliau akan sepakat jikalau ingin melihat seorang biku, itu lihat dari rutinitas kesehariannya. Hampir sama sekali tidak ada yang merujuk ke arah coba tanyakan tentang dhamma tingkat ini, dhamma tingkat itu. Tidak. Karena segala sesuatu itu tampak dari hal-hal yang kita dapat lihat, dan juga orang-orang dapat menilainya dari sudut pandang atau taraf pemahaman yang wajar, atau dalam bahasa umumnya dengan lensa yang umum, ya, dengan kacamata umum. Ini demikian. Makanya terkadang jikalau melihat ada satu kesulitan di dalam hidup, ada tantangan, ada mungkin hal-hal yang dapat mengusik diri kita dari zona nyaman yang telah kita tempati, kita perlu ingat-ingat bahwa para Kruba Ajan sekalipun, para biku-biku yang sedang berjuang dalam Dhamma sekalipun, bahkan yang sudah melalui tingkatan-tingkatan dalam Dhamma tertentu, beliau-beliau pun tidak berhenti di sana. Beliau-beliau pun tidak melekat di sana. Dan cenderung bahkan beliau-beliau lebih menaruh titik penting pada apa yang dikatakan sebagai tantangan, rintangan, serta kesulitan-kesulitan tertentu. Karena itulah yang akan membuat hidup ini mengalami perkembangan. Jadi segala kemajuan di dalam kualitas apapun itu, semua dilalui dengan itu semua. Walaupun memang ada, kalau misalnya dikatakan bagaimana caranya agar dapat dengan lebih mudah untuk memperoleh kemajuan baik secara spiritual atau apapun itu yang berupa kualitas diri, sebenarnya itu cara mudahnya hanya satu hal. Namun walaupun mudah, itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani, yaitu apa? Itulah disiplin. Disiplin diri. Itu saja. Sederhana. Tetapi dalam prakteknya tidaklah sesederhana yang disebutkan. Contoh,
Ketika misalnya kita mungkin mulai untuk mencoba menerapkan gaya hidup sehat di dalam kehidupan kita, mengambil itu semua untuk dijalani. Semisalkan mencoba untuk mulai berolahraga 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin ini masih dapat dibilang mudah. Namun bagaimana dengan 1 minggu? Bagaimana dengan 1 bulan? Bagaimana dengan 1 tahun? Lalu 2 tahun, 3 tahun? Terus menerus melakukannya sepanjang waktu itu, setiap harinya, tentu sudah akan mulai. Nah, disinilah letaknya. Mengapa? Sedikit sekali orang-orang yang mampu untuk benar-benar sampai memperoleh pada apa yang dikatakan satu pencapaian tertinggi. Karena dari sini. Makanya di sini ingin menitipkan kepada para Buddha Mamaka sekalian agar terus bersemangat. Kurang lebih 1 motivasi ya, agar memacu diri. Barangkali ada yang bertemu dengan satu dinding yang mungkin kiranya begitu besar sehingga tidak dapat untuk dilalui. Nah, janganlah menyerah di sana. Coba berdiam diri, lalu pikirkan bagaimana caranya untuk melewati dinding tersebut. Mungkin akan bertemu sendiri jalannya. Karena sesungguhnya apapun yang kita temui di dunia ini tentunya merupakan rintangan yang tidak sampai membuat diri kita itu berhenti. Bagaimanapun akan ada jalan untuk melaluinya selama hidup itu masih ada. Entah melompatinya, memanjatnya, ataukah menghindarinya. Itu akan selalu ada jalan di sana. Jadi intinya tetap berpegang pada kebijaksanaan dan berpegang pada jalan kebenaran. Sesulit apapun itu, jikalau diri kita tidak menyerah atau dalam kata lain belum berhenti, belum putus asa, maka masih akan ada secercah harapan untuk dapat tiba di sana. Ya. Lalu poin berikutnya lagi yang mungkin ini akan dititipkan sedikit berhubungan karena umumnya banyak sekali ya, di saat diri kita mungkin begitu dekatnya dengan sosial media, melihat seputar postingan tentang gaya hidup dan lain sebagainya, menjadi mulai membanding-bandingkan. Nah, atau dalam kata lain bahasa umumnya ya katakanlah iri hati. Walaupun mungkin kita tidak sampai mau mengakuinya ataupun menolak untuk dikatakan demikian, tapi ya katakanlah bahasanya sebagai bentuk mulai membandingkan diri kita dengan postingan-postingan atau lifestyle dari yang terdapat di dalam beranda tersebut. Nah, disinilah bagaimana sebaiknya diri kita menyikapi itu semua. Karena kalau diri kita menjadi membanding-bandingkan itu dengan diri kita sendiri, bagaimanapun mungkin kita akan memperoleh seperti apa yang kita inginkan. Jikalau kita benar-benar hebat, mungkin benar-benar ingin seperti orang tersebut, ingin seperti orang ini, orang itu, memang tidak salah. Tetapi apa yang akan menjadi dampaknya? Yang menjadi dampaknya itu adalah kita tidak akan pernah menemukan apa yang benar-benar ingin diri kita ini capai, dan kita tidak menjadi seperti diri kita yang sesungguhnya. Karena ketika melihat yang seperti ini, melihat gaya hidup yang seperti ini, kita akan mengikuti, terus mengikuti demikian sampai akhirnya lupa sebenarnya apa benar diri ini menginginkannya. Jadilah di saat kalau misalnya kurang awas, maka akan terjebak di sana. Maka ini untuk dititipkan juga kepada para Buddha Mamaka. Bagaimanapun setiap orang
memiliki keistimewaannya masing-masing. Dan kita juga harus yakini bahwa diri kita juga termasuk salah seorang di muka bumi ini yang memiliki keistimewaan. Makanya jangan sampai menukarkan keistimewaan itu hanya karena merasa ingin menjadi seperti orang lain, atau mulai membanding-bandingkan diri kita dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Seperti halnya matahari dengan bulan. Contoh nyatanya, ketika kita lihat di siang hari, matahari bersinar begitu terang. Ketika malam hari tiba, di sini matahari pun terbenam, dan bulan purnama yang bersinar pada waktunya juga akan tampak begitu indah di angkasa. Sekarang pertanyaan, mana lebih indah antara matahari dengan rembulan? Tentunya keduanya juga sama-sama indah dan kita tidak dapat membandingkan. Keduanya sama-sama memiliki keindahan yang merupakan cirinya sendiri, keistimewaannya tersendiri. Dan disinilah diri kita pun demikian. Jadi hendaknya janganlah membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang terpenting adalah bagaimana diri kita itu menjadi diri kita yang sebenarnya, menjadi diri kita yang dapat untuk berjalan di jalan kebenaran, dapat menjadi seorang yang mandiri, serta dapat untuk merealisasi apa yang dicita-citakan. Dan yang utama tentunya adalah bagaimana caranya agar dapat mencari akhir dari penderitaan di dalam kehidupan ini. Walaupun ya, di sini mungkin ketika berbicara mencari akhir dari penderitaan, mungkin terkesan begitu rumit sekali. Namun sesungguhnya memang seperti inilah alasan kita hidup di dunia ini. Tergantung dari bagaimana cara kita ingin melihatnya ataukah tidak. Namun sesungguhnya, mengapa kita hidup di dunia ini? Itu karena kita masih harus mencari apa yang disebut dengan akhir penderitaan ini. Nah, mungkin hari ini hanya yang dapat disampaikan, semoga dapat memberikan inspirasi, memberikan semangat dan motivasi agar para Buddha Mamaka sekalian semakin lebih bersemangat lagi di dalam mengejar apa yang dijadikan sebagai tujuan akhir di dalam Buddha Sasana ini.